Yamaha bisa dibilang sebagai masterpiece kalau udah ngeluarin motor. Misalnya kayak Jupiter Z yang menjadi motor primadona anak muda kala itu. Lalu ada Wrecking yang dipuja-puja oleh Kemudian ada Fiction yang bisa ngerajain pasar 150cc naked kala itu. Lalu ada NMAX versi murah dari PCX kala itu. Dan yang terakhir, Yamaha ngeluarin desain motor yang masterpiece yang dipuja-puja para ngabers pada tahun 2016, yaitu Aerox. Buat ngabers, motor ini adalah motor dari segala motor, karena ini tuh udah di kasta tertinggi banget dah menurut mereka. Pertanyaannya, kenapa Aerox sangat dipuja-puja dan sangat laku? Yamaha memang sangat pintar membuat desain motor. Ini bisa terjadi karena Yamaha bisa dibilang cukup mendengarkan keinginan konsumennya, yang mana konsumen kala itu ingin motor matic 150cc yang mempunyai desain sport dan didukung sama mesin yang oke punya. Dan boom, lahirlah Yamaha Aerox. Tapi sebenarnya nama Aerox ini sudah ada sebelumnya yang digunakan oleh Yamaha untuk motor di beberapa negara di Eropa, dan khususnya di Indonesia sendiri juga udah ada sebelumnya di motor kelas 125cc-nya. Tapi sayangnya motor 125cc-nya nggak laku di pasaran, cuman jadi motor tes SIM aja di Polda. Motor ini nggak laku sebenarnya bukan karena desainnya, melainkan cc-nya yang tanggung. Karena bodinya yang cukup gede dan hanya menggendong mesin 125cc, menjadikannya motor ini bukan idaman para ngabers. Dan motor tersebut langsung disuntik mati di tahun yang sama dengan tahun keluarnya. Namun walaupun Yamaha harus menelan pil pahit dengan Aerox 125, tapi Yamaha bisa minum extra joss dengan ekstra gula dengan Yamaha Aerox 155cc. Motor ini begitu laku dan begitu dipuja-puja. Menurut beberapa sumber, bahkan saya sempat nanya sama orang yang pakai Aerox kenapa Aerox sangat dipuja-puja. Sebenarnya ada beberapa faktor. Seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang kali, desain Yamaha jarang gagal, dan Aerox adalah desain masterpiece Yamaha. Dan saya tanya ke beberapa orang juga yang pakai motor lain misalnya Vespa, NMAX, dan PCX, menurut mereka desain Aerox itu bagus, bahkan bagus banget. Yang mana desainnya cocok untuk anak muda, mau laki-laki atau perempuan. Berbeda seperti motor matic Yamaha lainnya yang mesinnya serupa alias sama persis, Yamaha bener-bener niat banget ngasih mesin ke motor matic satu ini. Karena Yamaha nggak tanggung-tanggung masukin mesin 155cc SOHC 4 klep VVA. Dengan spesifikasi mesin seperti ini tentu aja akan membuat Yamaha Aerox memiliki tarikan mesin yang bertenaga di setiap putaran mesin. Ditambah Yamaha Aerox memiliki power weight rasio yang tertinggi di kelas 150cc dan 155cc. PWR adalah pengukuran kinerja mesin secara keseluruhan pada kendaraan, dan PWR dihitung dengan cara membagi tenaga maksimal yang dikeluarkan dengan bobot kendaraan. Dan Aerox memiliki result yang paling baik di kelasnya. Jadi nggak mengherankan kalau motor ini sering dijadiin motor kebut-kebutan mematikan di tengah malam. Kemudian di luar mesin dan desainnya, motor ini untuk harga segitu memiliki fitur yang cukup melimpah dan sebanding dengan harganya. Misalnya speedometernya udah full digital, keyless, ABS, bagasi yang gede banget buat naruh ikan, dan yang pasti colokan USB biar bisa tetap update TikTok. Dan yang terakhir, ini dari opini pribadi nih. Aerox begitu digemari karena Yamaha berhasil memberikan warna yang sangat menarik. Misalnya yang ini. Abu-abu dicampur kuning itu kayaknya kontras tapi cakep. Jadi dengan desain yang ada dan performa yang ada, tidak mungkin motor ini tidak digemari atau tidak laku. Selain itu, karena desainnya udah bagus, cukup dimodif tipis-tipis aja ini motor udah bisa naikin auranya. Cuman satu kekurangan di motor ini bisa dibilang cukup boros. Walaupun di brosurnya tertulis 58,2 km per liter, tapi kenyataannya sepertinya tidak seperti itu. Ya ini baik lagi sih ya, semua itu ada faktornya. Misalnya kalian boncengan sama teman kalian yang memiliki berat yang di atas rata-rata, ya udah pasti motornya ngap. Selain itu kayaknya ini motor hampir nggak ada kekurangan. Yakin nggak ada kekurangan? Ya ini bisa dibuktiin sih dengan tren video yang konsepnya ngata-ngatain Yamaha Aerox. Kebanyakan diisi videonya nggak ada ngehujatnya, malah kayak nyari-nyari kesalahan aja. Misalnya motor Aerox masih menggunakan tromol belakang dan kalah sama motor Supra. Sebenarnya ini adalah persepsi yang cukup salah sih,
Karena pada dasarnya ketika sudah ada fitur ABS, rem belakang tidak terlalu utama, walaupun memang masih penting. Nah, tuh tahu. Kemudian, Yamaha juga tidak menggunakan cakram belakang karena ingin menjaga power to weight yang sempurna tadi. Karena memang tujuan utama motor ini untuk nyalip-nyalip dan sedikit kebut-kebutan. Dan ini berbeda dengan NMAX. NMAX yang diincar kenyamanan, bukan performa. Kemudian di motor ini ada masalah sunburn. Sebenarnya ini adalah masalah utama dari speedometer digital. Kenapa demikian? Biasanya di speedometer digital ada lapisan yang namanya polarize, dan ini adalah item agar speedometer digital bisa terlihat angkanya. Dan jika polarize-nya udah kebakar, maka tentu aja angkanya jadi hilang-hilang. Ini mungkin salah satu hal yang cukup menjadi momok di motor Aerox 155 ini. Mau tahun berapapun motornya, sunburn ini bisa terjadi. Tapi ini nggak kejadian di Aerox aja, karena di beberapa motor yang memiliki speedometer digital dan suka keluar siang-siang dan motornya suka terjemur, kemungkinan besar bisa merasakan hal serupa. Makanya ikutin kayak anak-anak ngabres dong. Keluarnya malam aja naik Aerox. Enak kan? Bisa ngerasain semua fitur dari motor ini. Bisa ngebut-ngebutan di Antasari, pamerin kinclongnya bodi motornya di bawah lampu-lampu Antasari, dan yang pasti bebas matahari. Jadi aman dari sunburn. Oh iya, ada satu nih hal lagi yang membuat motor ini kurang, yaitu kode 12. Cukup banyak ngabers yang dapat jackpot nomor togel 12 dari Yamaha. Kenapa kebanyakan ngabers yang dapat kode jackpot togel ini? Ya tahu kan, kalau mau jadi ngabers, ya harus modif-modif. Minimal lampu Proji Angel di Maria lah. Ya kalau udah begini berarti kan udah nggak standar. Dan arusnya juga udah berbeda dari bawaan pabrik. Dengan demikian, motor seperti kelebihan beban atau kekurangan beban dalam arus listriknya. Intinya kode 12 menjadi tanda adanya masalah pada crank position sensor, sehingga motor mati mendadak dan tidak bisa di starter. Masalah tersebut biasanya karena soket spool gosong karena korslet. Tapi selain perkara ganti lampu atau slaklar, kode 12 ini juga bisa muncul kalau motornya nerobos genangan air atau banjir. Kenapa demikian? Ya karena posisi soket spool motor Aerox deket banget dengan ban belakang. Makanya jangan banjir-banjiran deh kalau punya motor ini. Kemudian selain kode 12 ada kode 14 di motor ini. Kode 14 di motor Aerox berarti di motor tersebut ada kesalahan pada tegangan output di sensor atau malfungsi pada sensor dan adanya kebocoran sensor yang biasanya berada di bagian throttle body. Misalnya lubang throttle bodinya mampet atau ada yang lepas. Makanya sering-sering servis deh kalau punya motor beginian. Karena semakin banyak teknologinya akan semakin ringkih alias ada aja rusaknya. Tapi nggak juga sih. Mungkin error kode-kode ini seperti menunjukkan kalau motor tersebut ringkih. Namun kenyataannya kode error ini membantu kita untuk mengetahui pasti apa yang salah dari motor. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar part yang nggak perlu untuk nemuin sebuah penyakit dari motor tersebut. Ya gitulah kurang lebih. Di balik kekurangan yang minim dan kelebihan yang ada, Yamaha Aerox cukup sepadan untuk dipinang kalau kalian masih memiliki jiwa muda. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.